ring cincin, yang cincin, ada yang cincin. Nah, kalau misalkan dia nggak cincin, berarti nanti yang ini itu ada ikatan ke sini ya, yang nomor 6. Nah, untuk glukos, C-nya itu berikatan dengan OH di sini. C ikatan angka O, terus ada H-nya. C nomor 2, OH-nya di sebelah sini, kanan, terus kanan, kiri, kanan, kanan, kanan. Ini bukan kayak baris ini ya, lelucon baris orang ini ya. Jangan nanti di ini karena undang-undang ITE saya bilang salah. Oke, jadi ini ada O, ada kanan, kiri, kanan, kanan, kanan. Nah kalau manus, nah ini kebalik ya, kebalikannya. Tapi ini bukan polimer, bukan isomer ya, karena kan OH-nya bukan di ini di kiri, oh sorry, kiri lagi, bukan di kanan. Terus berikutnya kanan, kanan, kanan. Kalau galaktus, namanya galaktus tapi nggak galak. Ini di kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan. Nah beda ya, beda dari, jadi hanya beda tempat itu bisa menentukan perbedaan struktur dan perbedaan sifat ya. Ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hanya dengan beda tempat gini aja udah beda, karena nanti beda tempat bakalan beda ikatan antar molekulnya, interaksinya beda, nanti membuat sifat fisiknya, sifat kimia juga berbeda. Nah kalau silus ini ada D semua ya, sebenarnya ada L-nya juga, D semua. Ini kalau misalnya lurus, anggap lurus ya, ini lurus, ada OH. Jadi kalau silus itu ada di OH-nya di sini kanan, 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 kiri, kanan, kiri. Kanan lagi. Kiri lagi nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Kanan lagi. Itu di bawah ya, Nah kalau yang Arabinus ini 5, ini 5. Nah ini agak beda. Ini justru kebalikannya ya untuk aldehidnya. Terus ini kiri, nah ada kanan lagi. Itu. Jadi beda susunan ya. Kalau ini itu saling silang ya, saling silang. Kalau ini enggak, saling silangnya cuma 1. Jadi yang perlu diingat yang ini ya, saling silangnya ya. Oke. Kalau selulos itu hanya di sini semua, yang bagian ini. Kalau hemiselulos ini banyak. Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Dia berpolimer. Beda-beda. Nah ini. Jadi hemiselulos bisa dari pentus, ada silus sama arabinus. Terus hexos, ada glukos sama manus. Ada apa ini? Suronic acid, ada glucuronik acid, ada deoksihexos, ada ini contohnya rhamnos. Jadi yang di dalam ini contoh ya rhamnos. Bisa kalian searching nanti bisa di googling berselancar. Kepo urusan selulus atau struktur selulus. Ini ya apa namanya? Nerd ya, keponya masalah ini. Pentus, hexos. Nah, ada juga starch. Nah, ini yang bisa kita konsumsi ya, yang bisa kita degradasi dicerna, yaitu amilosa dan amilopektin. Nah, amilosa sama amilopektin ini, saya lupa lagi. Kalau nggak salah amilopektin ini yang bercabang, amilosa ini yang lurus. Nah, ini berpengaruh terhadap kekentalan. Kan ada beras ya, beras itu ada beras ketan, ada beras biasa yang kepulanan dari suatu beras berpengaruh dari kadar amilosa sama amilopektinnya.
ada beras ketan, beras biasa, terus ada juga beras Thailand atau beras India, Arab. Nah itu kan dia nggak pulen ya. Sebanyak apapun air yang ditambahkan nggak akan pulen. Nah itu cocok kalau mau dibuat nasi kebuli ya, atau ini apa sih istilahnya, nasi kebuli. Aduh saya lupa saya. Ini ada perbedaan antara softwood sama hardwood. Bisa dilihat hemiselulose untuk softwood itu lebih banyak manusnya. Kalau yang hardwood itu lebih banyak silosnya. Jadi lebih ke 5. Kalau softwood lebih ke 6 ya. Selulosa dengan selulosa lagi. Glukos dengan C6. Kalau silos itu glukos dengan C5. Tapi untuk galactose dia untuk 6-nya untuk softwood itu ada galactose. Jadi bisa dilihat ya antara manus sama galactose ini lebih banyak manusnya. Jadi manus sama galactose untuk softwood. Kalau yang hardwood itu lebih banyak silus sama asetilat. Jadi yang masuk ini hexuronic acid. Ini untuk struktur dari banyaknya gula mana yang terkandung pada hardwood sama softwood. Oke, setelah setelah hemiselulose kita ada lignin. Nah, lignin ini agak beda ya dengan sebelumnya. Sebelumnya itu adalah gula. Kalau ini lebih ke benzen ya. Ada hidroksi penil propan unitnya. Ada apa ini bacanya? Aduh bingung saya. Guaisil propan. Ada sringil propan. Nah, seperti ini bentuknya. Dia tersusun dari sini. Nah, monokotil dan non-wood itu ligninnya lebih rendah. Terus dia random, gak jelas ya random karena dia sintesanya nggak pakai enzim, jadi nggak random. Dari radikal ya, dari radikal bebas, bukan radikal bebas, dari unit-unit ini yang dia misalkan kehilangan H-nya atau kehilangan OH-nya, jadi dia lebih radikal dibandingkan dengan enzimatik. Enzimatik lebih terstruktur ya, tertata ya, karena ada enzim yang mengatur. Kalau ini agak ada yang mengatur, jadi heboh langsung set. Ini cocok sama ini cocok sama ini, kayak gitu. Jadi ini lebih barbar, dia siapa yang kuat dia yang menang. Jadi memilih pasangannya kayak gitu, nggak diatur. Makanya dia lebih stiff ya, karena struktur polimernya itu banyak cabang, banyak nggak teratur, banyak cabang. Jadinya dia kayak kalau nggak bisa kalau selulos kan panjang, dia mungkin bisa ditekuk, melambai-lambai kayak gitu. Tapi kalau yang ini karena dia itu ikatannya kemana-mana, jadi dia rigid, jadi kayak lem beneran gitu. Nah kalau softwood itu lebih banyak G-nya, guasil propannya yang ini. Kalau hardwood lebih banyak tringil. Itu mungkin pertemuan kita nggak terlalu banyak membahas lignin, karena lignin itu untuk industri pabrika kertas itu dibuang ya. Sebenarnya bukan dibuang, tapi dibakar saja, dibakar untuk energi. Nah, ada juga yang memanfaatkan lignin ini untuk aplikasi zat-zat lain, karena dia itu sumber dari monomer, bisa dimanfaatkan untuk banyak aplikasi. Karena kan kita kan mensintesa polimer atau zat itu kan dari ini ya, dari hidrokarbon, petrokimia itu kan dari ini fosil dari misalkan hidrokarbon, dari gas alam itu ya. Nah, lignin ini bisa jadi sumber sumber monomer untuk membuat polimer, atau sumber bahan
untuk zat-zat lain, zat organik ya. Jadi banyak penelitian yang memanfaatkan lignin. Tapi untuk kuliah kita, karena ini judulnya industri babang kertas, kita nggak terlalu banyak membahas tentang lignin. Oke, itu mungkin ada waktu berapa menit nih? Ada waktu 28 menit untuk pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya mau bertanya, Pak. Oke, oh langsung nih, tanggap nih, Cesari. Ini Nino. Cesari. Iya, Pak, saya mau tanya. Di industri semen itu kan ada semen board ya, Pak ya, papan semen. Itu kalau nggak salah pakai apa ya? Itu dari kayu jenis apa, Pak ya? Yang softwood, hardwood atau nonwood? Di semen ada apa? Ada semen board, papan semen. Kan itu kalau nggak salah itu ada pulpnya, Pak ya. Nah, itu pulpnya itu dari softwood, hardwood atau nonwood. Oke. Sayang sekali, saya kurang paham untuk ini semen ya, aplikasi semen. Mohon maaf. Apakah dipakai untuk hardwood atau softwood saya kurang tahu ya. Tapi di UISI ada, di teknik kimia ya, ada yang meneliti dari ini nonwood, dari limbah sawit ya. Coba saya googling ya. Kompositnya ada yang pakai eukaliptus. Komisi Pak Ali bertanya. Oh iya Pak. Jadi dulu pernah dalam pembuatan kertas saya pernah bikin kertas gitu loh Pak. Itu kertasnya kok udah putih gitu. Itu kenapa ya? Tapi itu sudah dikasih NaOH sebagai pemutihnya gitu. Tapi bentar. Agak ramai. Apa gimana? Baik Pak, jadi dulu saya pernah gitu coba gitu penelitian tentang pembuatan kertas gitu. Nah, pembuatan kertas dari batang sorghum sama serabut siwalan itu. Saya kira kan dengan ditambahkan kayak agen bleaching kan untuk pemutih loh Pak. Nah itu saya pakai NaOH. Nah tapi setelah saya tambah NaOH, saya kira itu bakalan memutih gitu. Tiba-tiba warnanya masih kuning, itu bagaimana Kak? Kan target saya kan pengennya itu kertasnya warna putih gitu, bukan ke kuning-kuningan gitu. Apakah itu pengaruh dari warnanya? Apakah itu pengaruh dari NaOH-nya atau bagaimana Pak? Atau mungkin kurang penambahan NaOH gitu. Terima kasih Pak. Oke. Kertas atau pulp ya yang warna kuning kayak misalkan kertas karton, kardus itu ya, itu karena memang masih ada kandungan lignin yang tidak terdegradasi sepenuhnya, karena memang sulit ya ketika kita mau mendegradasi lignin itu si selulos sama hemiselulos juga ikut terdegradasi. Nah makanya ada standarnya, kira-kira nggak apa-apa deh ada ligninnya dikit-dikit misalkan, selulosnya asalkan tidak terlalu putus. Kalau putus kan kekuatan materialnya jadi rendah ya, apalagi kalau misalkan kardus ditaruh gelas aqua satu aja tiba-tiba udah jebol kan, nggak bagus ya. Nah jadi itu makanya kardus dibiarkan terlalu putih karena dia memang memilih untuk kekuatannya. Tapi untuk kertas-kertas yang lain itu dia lebih putih. Sebenarnya untuk di Indonesia itu memang kertas tulisnya itu benar-benar putih banget ya. Beda banget sama kertasnya Jepang ya. Jepang agak buram sedikit karena itu pemutihannya. Karena saat proses ekstraksi itu karena nggak putih, maka dilakukan pemutihan, bleaching. Nah, bleaching ini itu ada beberapa zat kimia dia yang bisa selektif untuk mendegradasi si lignin. Salah satunya itu klorin atau O3, ozon. Nah, NaOH itu tidak termasuk ke dalam bleaching. Jadi dia itu bukan bleaching sebenarnya. NaOH itu untuk pulpingnya. Jadi dia hanya memutuskan digunakan untuk mengekstraksi selulos. Jadi dia memutuskan
si ligninnya, tetapi juga menyerang si selulosnya. Jadi dia memang nggak bisa membuat suatu pulp itu jadi putih karena NaOH itu bukan bleaching. Nah kalau misalkan mau memutihkan, kita bisa pakai bleaching yang bukan NaOH. Contohnya si klorin tadi atau ozon ya, atau enzim yang khusus untuk memutihkan. Ozon sih yang lebih ramah lingkungan untuk memutihkan tersebut. Jadi memang mohon maaf Pak, koreksi, maksud saya pakai H3PO4 Pak, lupa Pak. H3PO4. Iya. H3PO4 saya kurang tahu ya, dia kayaknya bukan termasuk ke bleaching juga deh. Karena kan proses pulping itu kan ada proses asam sama proses basa. Nah, proses asamnya itu salah satunya itu pakai asam sulfat, asam klorida. Nanti kita akan belajar lagi untuk proses pulpingnya itu, termasuk zatnya itu ada juga yang pakai organosoft ya, tapi organosoft ini udah mulai ditinggalkan, pakai klorat organik. Nah, mungkin karena H3PO4-nya itu bukan salah satu kategori bleaching yang tinggi kali ya, gitu. Jadi dia nggak efektif untuk menyerang ligninnya H3PO4 ini, karena memang lebih banyak dipakai itu klorin sama oksigen. Saya kurang tahu ya untuk H3PO4 ini, karena dia kayak yang nggak familiar untuk jadi bleaching. Itu bisa jadi penambahan dosis dari H3PO4-nya yang kurang tinggi sehingga kurang mendegradasi si ligninnya. Tapi kalau terlalu tinggi dia juga bisa mendegradasi si selulosnya. Oh ya, saya mau tanya nih, untuk pulpingnya pakai apa untuk dapat pulpnya? Itu Pak, pakai NaOH Pak saya. Oh, untuk NaOH. Jadi dulu itu iya pakai NaOH, saya baru inget Pak tadi. Gitu. Ya, untuk pulpnya pakai NaOH pulpingnya. Nah, bisa jadi karena ligninnya nggak terdegradasi secara sempurna, karena NaOH itu nggak terlalu efektif untuk mendegradasi lignin. Jadi udah ligninnya nggak terdegradasi secara sempurna, terus di bleaching. Nah, bleachingnya dosisnya biasa aja ya, tetap coklat misalkan. Nah, yang sekarang yang efektif untuk mendegradasi si lignin itu adalah ini, proses Kraft itu campuran antara NaOH dengan asam ya, ada NaSO4 dengan garam, maksudnya dengan garam dari Na. Itu yang paling efektif. Ada yang bertanya lagi? Saya mungkin ingin bertanya. Siapa nih? Sweet dulu nih, Sweet. Atau siapa nih? Saya Pak. Oke, ladies first. Oke. Nah, ini Kukuh ini nih cocok nih, suami Ebel nih. Dia mendahulukan. Oke. Lanjut. Sarifah dulu. Jadi yang ingin saya tanyakan itu Pak, kan biasanya kalau kertas itu semakin lama warnanya semakin menguning ya Pak. Nah, itu apakah struktur dari selulosa itu bisa rusak seiring berjalannya dengan waktu? Terus kan ada juga biasanya kan ada pembuatan kertas dari kertas bekas. Nah, itu biasanya kan kalau dari kertas bekas itu kan juga ada menyebabkan untuk kalau pembuatan kertas baru itu tidak seputih gitu ya Pak. Itu apakah treatmentnya sama? Apakah harus menggunakan klor atau ozon untuk memutihkannya atau seperti apa? Mungkin saya penasaran, pertanyaan general seperti itu sih Pak. Ya, pertama untuk ini kertas ini ya, sebagai nama yang kuning, iya, itu bisa jadi karena proses pulpingnya kurang sempurna ya. Jadi proses pulpingnya kurang sempurna, ada lignin yang tersisa, terus di bleaching. Nah, di bleaching itu tidak 100% menghilangkan si lignin. Memang ada monomer yang tertinggal. Nah, terus ada juga zat-zat kimia yang tersisa di sana. Terutama untuk proses
yang pulpingnya pakai asam misalkan. Nah, sisa asamnya ini nanti akan menyerang si selulosnya, terus si ligninnya itu juga bereaksi ya, sehingga membuat si selulos itu menjadi si kapas itu menjadi kuning. Jadi memang karena pertama ada sisa-sisa lignin yang mulai aktif, terus ada sisa-sisa pulping, bahan kimia yang pulping itu yang juga aktif mendegradasi si selulosa, sehingga selulosanya itu pecah-pecah dan ada warnanya. Terus pertanyaan kedua terkait dengan recycle pulp, ya memang masih diperlukan bleaching untuk mendapatkan kertas yang putih. Dan karena kertas bekas itu kan biasanya nggak ada tulisannya, ya ada tulisan tinta, ada macam-macam. Jadi prosesnya bisa jadi lebih kompleks dan bisa jadi kekuatannya itu nggak sebesar virgin pulp, nggak sebesar pulp yang asli ya, yang baru diekstrak, yang baru itu. Karena selama proses ekstraksi, proses penghilangan tinta, terus proses bleachingnya itu sejalan beriring waktu dia memecah fibernya tadi itu. Pun bisa jadi pemutihannya itu, derajat putihnya itu nggak kembali seperti semula karena ada sisa-sisa ya. Tadi Kuku mau tanya apa, Kuku? Iya, Pak, mau menanyakan, kan itu kan dalam pengolahan kertas, Pak. Itu kan pasti kan ada kayak pemilahan, baik itu kertas, contohnya ini kertas printer, terus kertas koran gitu. Untuk saya mau bikin kertas printer itu, misal kertas koran sama kertas printer bekas itu saya campur, itu bisa nggak, Pak? Atau bagaimana? Apa harus disortir gitu? Memang bagusnya itu kertas itu dipisah-pisah ya. Ini membantu membantu si proses industrinya. Jadi kalau misalkan di industrinya itu kertasnya udah terpisah-pisah, dia bisa lebih mudah untuk proses. Jadi kalau misalkan kertas kardus misalkan yang nggak ada, yang sedikit misalkan tintanya, jadi proses penambahan atau penghilangan tintanya itu nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalkan kertasnya nyampur, itu bakalan, ya pasti yang nggak perlu bakalan dapat dosis chemical juga akhirnya. Nah, jadi memang penting untuk sortirnya. Tetapi di Indonesia itu kan kita nggak diajari untuk memisahkan kertas, nggak diajari untuk mencuci. Kalau beli susu kotak, kita kan pasti susu cair UHT ya. Kita kan pasti habis minum ya udah dibuang gitu aja kan ya. Nah, kalau di Jepang itu, saya tahunya cuma Jepang ya, soalnya makanya saya cerita Jepang. Kalau di Jepang itu ketika udah minum, itu pertama dilakukan adalah mencuci. Jadi si karton dari susu HT-nya itu dicuci, terus dibuka, kayak dilembarin itu, dipipihin ya. Jadi memang dari manufakturnya itu kartusnya itu memang mudah untuk dipipihin ya, dibuka gitu, dipipihin kayak gitu. Kalau di sini kan lemnya itu ini banget kan, susah banget ngebukanya kan. Nah kalau jadinya repot juga mau ngebuka terus ngepipihin kayak gitu. Nah itu enggak, memang lemnya bisa lebih mudah untuk dibuka terus dipipihin, itu habis dicuci kayak gitu. Jadi itu, dan kebutuhan
sampah kertas di Indonesia itu cukup tinggi. Di satu pabrik aja itu bisa sampai 24 ton per jam. Bayangkan ya, sampah kertas 24 ton per jam. Itu satu hari itu berapa ton tuh? Satu bulan berapa ton? Tinggal dikalikan ya, 30 kali 24 kali 24. Itu udah berapa ratus ton kebutuhan kertas. Dan kebanyakan sih, makanya kita masih impor kertas. Di salah satu rekan ya, itu dia bilang kalau kertas di Jepang itu memang lebih berkualitas ya, lebih bersih, jadinya prosesnya itu lebih gampang karena lebih bersih, tapi lebih mahal. Memang ada uang, ada barang ada kualitas, ada uang, ada kualitas ya. Bukan ada uang abang sih sayang ya, bukan ya. Ada uang, ada kualitas. Nah, kalau kertas yang kayak dari Amerika, kertas bekas dari Amerika itu kan sempat ada ini ya, heboh ya, mereka menyusupkan plastik ya. Malaysia sempat mengembalikan yang nggak mau menampung sampah kertasnya. Jadi memang sampah kertas ini satu bisnis sendiri. Jadi jangan keliru ya, bisnis kertas itu bisa membuat kaya. Ada tetangga saya itu bisnis sampah. Bisnis sampah itu bisa buat kaya. Ada tetangga saya yang bisnis sampah itu bisa kaya raya. Dia sampahnya dari ban bekas. Sebenarnya banyak sih orang Madura itu udah terkenal dengan ini ya, bisnis sampahnya ya. Bisnis sampah misalnya kayak besi tua kayak gitu. Sebenarnya bukan ini ya, istilahnya orang Madura itu sedang membantu pemerintah untuk menanggulangi sampahnya. Jadi kayak kita itu nggak usah diajari orang itu nggak usah diajari untuk ini konversi Paris. Dia udah recycle sendiri. Di recycle sendiri. Eco-friendly bisnis. Wis, keren ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kita masih ada 9 menit. Mungkin itu, Pak. Terima kasih ya, Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak. Oke. Isi Nur Alifah. Tapi ini lebih ke limbah industrinya industri kertas ya, Pak? Boleh ya, Pak? Oke. Kan yang di industri kertas itu kan ada paper sludge. Iya. Nah itu kan baunya itu cukup bau gitu loh. Nah itu kira-kira senyawa yang ada di dalamnya yang membuat bau itu apa ya, Pak? Kira-kira. Terus untuk treatmentnya ini bisa jadi untuk menghilangkan bau itu gimana? Mungkin itu. Nah, terima kasih. Okay. Biasanya ini sistemnya apa? Terbuka ya, apa tertutup? Terbuka. Kalau terbuka, ya itu kalau terbuka ya memang kesal aja di situ, bisa gasnya bisa keluar ya. Karena kertas itu kan zat organik ya, zat organik yang dia itu ada bakteri, jamur, macam-macam. Dia mendegradasi, terus fermentasi, bisa jadi di situ ada kan pakainya keras, ada esnya juga ya, ada sulfurnya juga, bisa jadi keluar keluar H2S, keluar zat-zat volatil lain, macam-macam kan, dari hasil fermentasinya itu. Nah itu. Karena memang dari zat organiknya seperti itu, zat organik ya. Nah, caranya gimana sih? Ini ada macam-macam sih. Untuk penanganannya. Bisa jadi jangan sampai ada yang terfermentasi, kan zat organik itu kan sebenarnya bisa dibakar ya. Kalau misalnya kayak lignin itu, jadi industri pulp dan kertas itu dia pakai energinya mandiri ya dari hasil pembakaran organiknya dia. Nah itu sebenarnya itu bisa dibakar tadi. Terus bisa jadi menggunakan yang tertutup
dapat tertutup, tapi ini tergantung dari ini juga aspek bisnisnya juga ya, investasinya seperti apa, seperti itu. Kita bisa juga dimanfaatkan zat volatimeternya itu. Kalau misalkan di industri sawit itu kan dia bisa ngeluarin gas metan, itu bisa dimanfaatkan untuk biometan gitu. Itu mungkin jawabannya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya Pak. Oke, siapa nih? Dani Eko. Oh iya, saya Dani Eko Wahyudi Pak. Saya ingin bertanya terkait yang presentasi komposisi kayu tadi Pak, terhadap tekstur, warna atau dan sebagainya tadi, hanya sebagai studi atau bisa dilakukan rekayasa terhadap tanamannya itu sendiri? Secara teknikal untuk mendapatkan presentasi itu yang kita inginkan, rekayasa terhadap tanamannya itu. Atau hanya sebagai studi ketika menginginkan tekstur sekian, itu selurusannya sekian seperti itu Pak. Oke. Sebenarnya tanaman itu ada hasil studi dari tanaman yang common ya, yang ada di dunia ini. Nah itu kira-kira segitulah persen dari persentase selulos dari softwood, hardwood, terus nonwood itu sekitar segitu. Tetapi kalau misalkan kita mau rekayasa genetik ya, rekayasa engineering, genetic engineering itu bisa juga kalau misalkan selulosnya mau ditinggikan dengan genetik perubahan genetis dari tanamannya sendiri, itu bisa. Tadi saya lupa nih. Mau ngomong apa ya? Ya. Jadi memang fitrahnya kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada rekayasa engineering, rekayasa genetik untuk kadar selulosnya seperti itu. Nah, makanya banyak yang meneliti atau gimana sih supaya bisa memanfaatkan tumbuhan yang selulosnya itu banyak memang udah banyak selulosnya di tanaman tersebut, kayak misalnya nonwood. Tapi karena yang sebagian besar itu adalah di industri kertas yang memerlukan spesifikasi fiber yang pendek, serat pendek, makanya masih dipakai untuk yang yang dari kayu. Kalau misalkan ada aplikasi yang memerlukan yang nggak perlu serat pendek atau serat panjang, nah itu bisa memanfaatkan yang non-wood atau katun ya. Kalau kita kan seringnya katun, kapas, itu kan sebenarnya selulosa kan, dengan kemurnian yang tinggi. Itu. Sebenarnya kalian mau bikin tanaman atau fashion tadi yang dari non-wood, karena kapas kan katanya perlu banyak air ya dan lain-lain. Nah itu bisa memanfaatkan yang selulos non-wood 70% tadi ya, jute atau rami, atau tanaman-tanaman yang biasanya dibuat bahan-bahan anyaman, itu biasanya kandungan selulosnya cukup tinggi, nggak mudah putus. Itu. Tadi tadi ada pertanyaan yang belum terjawab nggak ya? Vivi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya semoga Vivi, semoga jawaban saya membantu skripsinya ya. Maaf kalau kurang menjawab. Iya Bapak, terima kasih. Pak Alim boleh izin bertanya lagi sekali saja Pak. Mau menanyakan Pak, dalam pembuatan kertas itu memang harus dilihat dari, misalnya kan saya kan kemarin kan kepikiran bikin kertas itu melihat
kandungan misal tiwalan ada selulosanya gitu. Saya kemarin cuma bikinnya itu cuma ada kandungan selulosa gitu. Apakah bisa Mbak misal membuat kertas itu dengan kandungan selulosa saja gitu? Soalnya kan sifatnya kan fosfat gitu Mbak. Gimana Mas? Jadi kan saya kemarin itu waktu pembuatan kertas itu makingnya gitu, pembuatan kertasnya itu nyari bahan yang kandungan selulosanya tinggi Pak gitu. Kemarin itu. Nah, apakah bisa Pak kalau misal kita itu membuat kertas itu dengan bahan yang memiliki selulosa yang tinggi gitu Pak? Cuma butuh selulosa gitu. Iya, emang yang dicari ini selulosanya saja. Kalau misalkan ada bahan yang murah, terus selulosanya tinggi, terus fibernya itu sesuai, ya mungkin bakalan dipakai. Tapi karena ini sekarang bahan yang selulosanya tinggi, terus seratnya itu bisa pendek, terus murah itu masih sulit, kayak gitu. Pasti ada kelemahannya, itu bahannya yang panjang, itu bahannya yang mahal, jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke, jam 10 ada kuliah ya habis ini ya? Ada yang ambil 24 SKS nggak ini? Good luck ya yang ambil 24 SKS. Oke, terima kasih banyak udah mendengarkan ocehan saya. Semoga bermanfaat ya. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekeliruan dalam menjawab atau jawaban saya yang ngawur misalkan. Mohon maaf. Nanti kalau misalnya mau tanya lagi bisa nih. Saya searchingkan jawabannya. Untung ini ya online ya. Kalau nggak online bisa kelihatan begonya ini. Oke, terima kasih kepada semua mahasiswa yang udah memilih kuliah ini. Sampai jumpa. Oh nanti ada Dalpro ya, kita ketemu lagi di Dalpro. Wah ini bakalan lebih. Ini Dalpro ini bakalan lebih bersemangat nih kalian kayaknya, karena matematikanya banyak. Jadi kalian ini lebih menarik kayaknya buat kalian, buat mahasiswa UIS itu sesuatu hal yang lebih menantang nih. Oke, terima kasih sekali lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih.